Drama ini berjudul Unnatural Death. Tokoh utamanya adalah Misumi Mikoto. Misumi adalah seorang ahli forensik di sebuah lembaga otopsi eksternal bernama Unnatural Death Investigation. Jadi bila seseorang meninggal, lalu pihak kepolisian tidak bisa melakukan otopsi, maka pihak kepolisian akan minta tolong kepada lembaga tempat Misumi bekerja itu untuk melakukannya, dan nanti lembaga itu akan dibayar. Kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya ya guys. Oh iya, selain pihak kepolisian, pihak keluarga, rumah sakit, dan masyarakat lain juga bisa meminta tolong untuk otopsi kerabat mereka yang meninggal di laboratoriumnya si Misumi juga ya guys. Nah, Misumi bersama rekan-rekan di laboratoriumnya yang bernama Yuko, lalu ada Kube, yaitu seorang mahasiswa yang sedang magang, lalu ada Nakado, yaitu ahli forensik senior di tempat itu. Namun Nakado dan Misumi ini beda tim ya guys. Lalu ada juga kepala perusahaan yang bernama Pak Yasuo, atau kita panggil aja Pak Ketua. Oke, di episode kali ini Pak Ketua lagi nerima customer, yaitu orang tua yang ingin melakukan otopsi terhadap anak mereka yang dianggapnya mati tak wajar. Anak mereka yang bernama Takanoshima ini tiba-tiba mati mendadak nih guys. Namun kata pihak rumah sakit dinyatakan hanya sebagai serangan jantung biasa. Tapi kedua orang tua ini tidak percaya karena merasa anaknya sebelumnya sehat dan bugar. Dan kedua orang tua itu menganggap bahwa anaknya itu telah diracun. Awalnya pacarnya si Takanoshima ini menelpon tapi nggak diangkat. Lalu saat pacarnya itu masuk ke apartemennya Takanoshima, maka dia melihat Takanoshima sudah meninggal. Polisi pun datang lalu memeriksa TKP, namun tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan sama sekali dan dinyatakan sebagai serangan arteri koroner mendadak. Lalu setelah proses tanda tangan, pembayaran, dan penyerahan jasad, maka otopsi pun dimulai. Kali ini otopsinya dipegang oleh timnya si Misumi, dan Nakado ini nggak mau bantuin sama sekali. Misumi dan Nakado ini sering banget berantem karena Nakado nganggep dirinya adalah orang yang paling senior di tempat itu. Misumi baru mengotopsi 1.500 mayat, sedangkan Nakado sudah mengotopsi 3.000 mayat. Alhasil tim Misumi pun melakukan pemeriksaan bersama Kube dan Yuko. Tapi anehnya pas dicek, arteri koronernya tidak ada masalah sama sekali nih guys. Jantungnya pun aman, tapi waktu dicek ginjal ternyata bermasalah. Setelah diteliti, ternyata penyebab kematiannya adalah gagal ginjal akut. Dan kecurigaan terbesar seseorang yang mati karena hal tersebut adalah karena diracun. Memang polisi juga sudah melakukan cek racun sebelumnya dan tidak ditemukan zat racun sama sekali. Tapi Misumi ngejelasin bahwa cek yang dilakukan polisi hanya cek standar aja dan hanya bisa mendeteksi racun jenis biasa. Sedangkan ada 200 jenis racun lain yang harus dideteksi dengan cara yang khusus. Lalu mereka dapat kabar bahwa cewek bernama Yuka, yaitu rekan kerjanya si Takanoshima ini juga meninggal mendadak sehari setelah Takanoshima meninggal. Dan diduga keduanya ini sama-sama diracun. Jadi intinya ada dua orang ya guys yang meninggal, Takanoshima dan Yuka. Nah, di drama ini yang saya suka adalah banyak banget pesan-pesan moralnya. Kayak waktu si Kube nanya ke Misumi kenapa dia mau kerja jadi dokter orang mati daripada jadi dokter orang hidup. Karena menurut Kube, dokter yang menyembuhkan orang hidup jauh lebih mulia daripada dokter forensik. Lalu Misumi pun menjawab bahwa pekerjaan forensik ini adalah pekerjaan untuk masa depan. Dengan ditemukannya hal-hal dan penyebab serta penyakit baru pada orang yang sudah meninggal, maka ilmu tersebut akan berguna di masa depan agar orang yang masih hidup sekarang tidak mengalami kematian yang sama seperti si mayat ini. Dan bagi si mayat pun, dia bisa meninggal dengan tenang karena penyebab kematiannya bisa diketahui dengan jelas dan tidak ada salah sangka sama sekali. Tapi si Kube itu masih bingung apa arti dari pekerjaan untuk masa depan itu. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Misumi dan timnya pun sekarang pergi ke rumahnya si Yuko, yaitu cewek rekan kerjanya si Takanoshima yang meninggal juga, dan nanya-nanya ke ibunya tentang kematiannya si Yuko. Di sana pun hasilnya nihil nih guys, masih belum nemu clue sama sekali. Misumi dan timnya pun kemudian pulang. Malam pun tiba dan Misumi langsung bergegas buat pergi ke suatu tempat. Misumi dan pacarnya yang jarang banget ketemu karena sama-sama sibuk. Di hari itu sebenarnya malamnya Misumi dan pacarnya udah janjian buat makan malam bareng. Tapi karena pekerjaan Misumi hari itu cukup panjang, akhirnya dia telat. Dan pacarnya pun nungguin sampai ketiduran. Lalu mereka berdua makan malam dan ngobrolin soal kenangan mereka yang udah pacaran selama kurang lebih 2-3 tahunan. Lalu tiba-tiba pacarnya Misumi itu ngelamar dia nih guys. Misumi pun mau dan nerima lamaran pacarnya itu buat nikah. Dan rencananya minggu depan bakal ketemu dulu sama orang tuanya si cowok. Misumi pun pulang dan nyeritain semua ke ibu dan adiknya.
Ibunya pun seneng bukan main sampai nangis. Dan malam itu keluarga itu benar-benar bahagia. Keesokan harinya di tempat kerja keluarlah hasil tes laboratoriumnya si Takanoshima. Dan ternyata nggak ketemu sama sekali jenis racun apapun nih guys. Padahal mesin itu bisa mendeteksi sampai 200 jenis racun, tapi sama sekali nggak ketahuan. Si Yuko pun bilang bahwa jangan-jangan itu adalah racun tanpa nama. Yuko ngejelasin bahwa bila ada seseorang yang bisa berhasil ngebuat sebuah jenis racun baru yang belum ada namanya, maka dia akan bisa ngebunuh siapapun orang yang dia mau tanpa ketahuan sama sekali. Lalu Pak Ketua pun datang dan ngasih kunci apartemennya si Takanoshima buat mereka selidikin di sana. Setelah sampai di sana, mereka pun nyelidikin semuanya. Mulai dari kandungan sabun, odol, buah, tanaman, intinya semua barang dicek kandungannya. Si Kube pun nanya gimana kalau pelakunya udah ngilangin barang bukti racunnya. Maka Misumi pun ngejelasin bahwa nggak harus ada pelakunya gitu. Tomat sebenarnya juga bisa mengandung racun dan di dunia ini hampir semuanya mengandung racun. Yang berbeda adalah dosisnya aja gitu. Jadi walaupun misalnya Takanoshima mati karena racun, bukan berarti dia diracun ya guys. Bisa juga keracunan gitu. Gak lama tiba-tiba datanglah Baba, yaitu pacarnya si Takanoshima. Awalnya si Kube ini curiga bahwa Baba lah yang membunuh Takanoshima, karena dialah yang pertama kali menemukan mayatnya. Lalu si Baba itu menjawab bahwa Kube pun masih keingetan kata-kata dari si Yuko bahwa bila seseorang bisa membuat racun tanpa nama, maka dia bisa membunuh siapapun sesukanya. Tapi Misumi pun langsung minta maaf karena udah nggak sopan dan nyuruh timnya untuk pergi. Di sini saya sendiri juga awalnya ngira bahwa Babalah pembunuhnya nih guys. Lalu besoknya tim Misumi itu pergi dan memeriksa kantor dan meja tempat Takanoshima kerja. Dan pas dicek barang-barang di mejanya, Misumi nemuin suatu cookies atau kue kering yang sama dengan yang ada di makamnya si Yuka nih guys, yang meninggal bareng si Takanoshima itu. Misumi ingat pas ke rumahnya si Yuka, dia ngeliat kue sajen yang sama persis bentuknya. Dan tiba-tiba teman sekantornya Takanoshima itu bilang bahwa ada rumor kalau Takanoshima dan Baba sebenarnya bentar lagi mau nikah. Tapi si Takanoshima itu rumornya selingkuh sama si Yuko. Dan rumor yang beredar di kantor adalah si Baba ini ngeracun Takanoshima dan Yuko karena sakit hati. Kepala kantor pun ngajak Kube buat ngunjungin tempat kerjanya si Baba yang masih satu gedung sama Takanoshima. Dan pas Kube lihat si Baba lagi kerja, ternyata kerjaannya si Baba itu di sebuah laboratorium. Dan si Baba kelihatannya lagi ada penelitian suatu zat racun berbahaya. Kecurigaan pun menguat. Misumi, Yuko, dan Kube mulai yakin bahwa Babalah yang ngeracun mereka berdua lewat kue kering atau cookies tadi, menggunakan sebuah racun yang tanpa nama. Tapi pas dicek kandungannya di kantor, hasilnya nihil. Kue itu nggak mengandung racun sama sekali dan justru higienis. Semua pun mulai frustasi dan hampir nyerah nih guys. Dan udah berencana buat ngebuat laporan ke orang tuanya si Takanoshima bahwa Takanoshima itu memang beneran mati mendadak dan belum bisa diketahui. Tapi malamnya si Misumi dan Kube nginep di kantor dan semalaman terus nyelidikin. Dan Kube pun baru sampai kantor, dia habis dari kantornya si Takanoshima dan nanya-nanya sama orang di sana. Katanya Takanoshima habis pulang dari kunjungan kerja di luar negeri. Misumi pun kaget, lalu Misumi ngelihat kotak kuenya dan di belakangnya ada tulisan Arab. Lalu Misumi itu nanya Takanoshima itu kunjungan ke luar negerinya kemana gitu. Kube pun menjawab bahwa kunjungannya itu ke Arab Saudi. Misumi pun langsung googling dan yap, ternyata di Timur Tengah lagi ada virus corona yang bernama MERS. Misumi pun langsung lari dan segera ngasih pengumuman ke seluruh gedung di kantornya tentang virus corona atau MERS ini. Semua orang di seluruh gedung pun panik dan pas mayatnya Takanoshima itu dites PCR, ternyata beneran positif corona nih guys. Berita pun langsung menyebar dan yap, kondisinya pun langsung kayak yang sekarang kita rasain ini. Mulai dari tim medis yang nge-lockdown seluruh lokasi gedung dan nyemprot desinfektan di mana-mana, wajib cuci tangan, masker dan lain-lain. Pokoknya persis deh seperti sekarang. Nah, situasi saat itu benar-benar tegang dan setelah semua itu akhirnya Pak Ketua ngasih konferensi pers dan ngejelasin semuanya. Dan Pak Ketua pun nutup dengan kalimat, dari situ si Kube mulai ngerti dan paham tentang arti pekerjaan untuk masa depan ini. Dan setelah semua kejadian itu, malamnya benar-benar sedih banget nih guys. Berita pun menyebar kemana-mana dan seluruh Jepang nyalahin keluarga Takanoshima itu karena si Takanoshima nggak karantina diri sendiri pas habis pulang dari Arab dan pas lagi sakit flu.
Bapak dan ibunya pun minta maaf berkali-kali ke media dan minta maaf ke Misumi juga. Bapaknya Takanoshima itu bilang bahwa dari kecil bapaknya selalu ngajarin si Takanoshima itu untuk jangan pernah bolos sekolah hanya karena sakit flu doang. Mungkin dari situ Takanoshima jadi seorang pekerja keras yang gak pernah bolos kerja walaupun lagi sakit flu. Tapi nggak disangka flu-nya itu justru mematikan dan nular ke Yuko, dan akhirnya Yuko pun juga ikut meninggal. Nama baik dari Takanoshima pun hancur dan akan dikenang sebagai penyebab kematian banyak orang. Baba, yaitu pacarnya si Takanoshima itu, kemudian datang dan ngasih bukti bahwa sebelumnya Takanoshima sempat cek kesehatan di rumah sakit tapi dia dinyatakan sehat nih guys. Tapi Misumi ngejelasin bahwa dalam pengecekan kesehatan biasa nggak ada proses PCR. Alhasil tes kesehatan biasa nggak mampu deteksi virus corona. Intinya si Baba masih nggak percaya dengan kejadian yang menimpa Takanoshima pacarnya itu. Keesokan harinya Baba dan Misumi janjian ketemuan. Baba adalah orang yang paling terpukul dalam kejadian ini nih guys. Karena berita jelek tentang Takanoshima, yaitu orang yang paling dia sayang, itu beredar di internet. Mereka berdua saling bercerita dan Misumi pun berusaha menguatkan si Baba. Baba juga berkata bahwa rumor tentang Takanoshima yang berselingkuh dengan Yuko sebenarnya nggak benar. Dan sampailah di suatu perbincangan di mana si Baba bilang bahwa malam setelah Takanoshima pulang dari Arab dan mereka berdua ngelakuin hubungan seks dan Takanoshima itu juga berkali-kali berciuman dengan Baba. Mendengar hal itu Misumi pun langsung kaget dan mengatakan bahwa virus corona bisa menular lewat hubungan seks. Tapi si Baba bilang bahwa dia udah tes PCR nih guys, dan ternyata negatif hasilnya. Di situ udah mulai aneh lagi. Akhirnya setelah Misumi ambil beberapa kesimpulan, dapatlah sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Takanoshima nggak ngebawa virus SARS dari Arab. Tapi justru Takanoshima ketularan virus SARS di rumah sakit tempat dia cek kesehatan sebelumnya. Setelah dicek, ternyata rumah sakit itu punya laboratorium khusus dan lagi ada proyek buat neliti virus corona. Dan diduga virus itu bocor dan justru nyebar dan Takanoshima ketularan dari sana. Dan setelah diselidikin sama Misumi, ternyata ada banyak pasien yang juga meninggal mendadak habis pulang dari rumah sakit itu. Awalnya kepala rumah sakit itu terus berusaha ngelak dan terus nyoba nutup-nutupin fakta. Dan bilang bahwa rumah sakitnya aman dan terus nyalain Takanoshima lah yang jadi pembawa virusnya. Tapi bukti demi bukti pun udah banyak ditunjukin sama Misumi. Dan Misumi pun memohon agar kepala rumah sakit itu mau mengakui kesalahannya karena telah lalai sehingga terjadi kebocoran virus corona. Dan Misumi juga meminta untuk mengembalikan nama baik Takanoshima. Setelah bilang itu, Misumi pun langsung lari keluar ruangan dan bergegas pergi. Ternyata karena pekerjaannya hari itu yang sangat sibuk, akhirnya Misumi pun telat nih guys, nemuin pacarnya yang udah janjian buat nemuin kedua orang tua pacarnya itu buat ngebahas soal pernikahan mereka berdua. Dan pas Misumi baru sampai, ternyata orang tua pacarnya itu udah pulang. Pacarnya pun bilang bahwa dia rela nungguin Misumi kapanpun dan selama apapun dia telat. Tapi pacarnya itu minta untuk diprioritasin sekali ini aja buat acara penting itu. Tapi ternyata Misumi justru telat. Pacarnya mulai berpikir bahwa mereka nggak akan bisa menjadi keluarga dan menikah kalau selalu seperti ini. Dan akhirnya pacarnya Misumi itu bilang bahwa dia udah nggak sanggup lagi jalanin hubungan dengan Misumi. Dan mereka berdua pun putus. Akhirnya keesokan harinya kepala rumah sakit dan jajarannya itu melakukan konferensi pers dan mengakui semua kesalahan mereka. Dan menyatakan bahwa Takanoshima adalah korban dari kelalaian mereka. Nama Takanoshima pun pulih dan akhirnya Takanoshima bisa beristirahat dengan tenang.